Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah khusus untuk siswa kelas 10 SMK Negeri 8. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 10, kegiatan MPLS merupakan satu kegiatan yang rutin setiap tahun, di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk pengenalan lingkungan sekolah yang baru. Dari mulai SMP beralih ke SMK. Tentu saja ini merupakan bagian yang harus diperkenalkan agar supaya siswa-siswa kelas 10 dapat menyesuaikan baik itu dari proses pembelajaran, pergaulan, dan lain-lain. Di mana tentunya berbeda dari SMP ke SMK. Pada hari ini, MPLS salah satu kegiatannya adalah pemberian materi, dan di sini Bapak akan memberikan materi tentang tata krama. Anak-anakku sekalian, tata krama merupakan salah satu bentuk etiket yang telah menjadi bagian hidup. Contohnya misalnya pada saat kalian anak-anak atau orang tua, tentu saja harus bisa membedakan etika pada anak-anak dan orang tua. Contoh misalnya pada saat dipanggil oleh orang tua, tentu saja si anak harus menjawab dengan bahasa yang baik. Ya. Kemudian pada saat si anak mungkin cara makan atau cara bicara, cara minum, cara menyapa, cara berpakaian, tentu saja ada etikanya, ada tata kramanya. Di mana tata krama ini merupakan bagian dari kehidupan kita. Dan berlaku juga untuk semua lingkungan. Anak-anakku sekalian, khusus kelas 10, dalam tata krama itu terdiri dari kata tata dan krama. Di mana tata berarti itu adat, aturan, norma, peraturan, dan krama artinya sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Jadi kalau tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Sering kita menjumpai manusia dengan tipe-tipe yang memang tidak mempunyai tata krama. Ya. Misalnya dalam bicara, dalam minum, dalam makan. Nah, ini merupakan bagian yang harus kita hindari. Ketidaksopan santunan ini harus kita hindari. Di mana nanti sebagai seorang pelajar tentunya harus memiliki etika yang baik. Jadi pada prinsipnya tata krama itu merupakan bagian dari kehidupan. Ada beberapa kunci yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Ya. Yang pertama, perlakuan orang lain sebagaimana Anda perlakukan. Kemudian, setiap orang mempunyai perbedaan perorangan, tidak ada kembar. Dan kemudian baru kalian kenal.
Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Tata krama merupakan bagian dari adat istiadat yang luhur, ya. Tata krama berpenampilan, misalnya kalau berseragam sekolah harus dimasukkan. Itu salah satunya. Artinya jangan berseragam yang tidak pada pantasnya, ya. Jadi etikanya berseragam, salah satunya sebagai seorang pelajar itu harus dimasukkan. Menggunakan dasi, sabuk, ya, di mana nanti semuanya juga akan tertuang dalam tata tertib peraturan SMK Negeri 8. Ya, itu salah satu contoh penampilan. Kemudian ada lagi tata krama, misalnya contohnya berkenalan, ya. Hendaknya tidak menyinggung, ya, menyinggung perasaan teman. Ya. Nah, itu merupakan bagian dari tata krama komunikasi. Banyak hal lagi tentang masalah tata krama. Baik. Kemudian juga dalam hal ini untuk peraturan-peraturan yang ada di SMK 8 kita mengatur semuanya. Mulai dari berpakaian, kemudian kepribadian, kemudian cara belajar, kemudian cara pergaulan, itu semua diatur. Dan nanti akan tertuang pada buku tata tertib yang akan disampaikan kepada siswa baru, di mana buku peraturan tersebut tentunya merupakan pedoman kalian, aturan yang ada di sekolah yang harus ditaati dan dipatuhi agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan di sini peraturan-peraturan tersebut nanti bisa kalian baca. Apabila memang ada hal-hal yang kurang memahami, kurang mengerti, maka kalian bisa tanyakan. Ya. Dan nanti akan dibagikan buku tersebut. Pada prinsipnya untuk materi tersebut, ya, materi tata krama tersebut itu sebenarnya sudah ada, ya. Mulai dari SD sampai tingkat SMK pada saat kalian masuk. Tapi memang untuk SMK hendaknya kalian bisa lebih baik lagi. Bagaimana cara kalian bergaul, cara kalian mentaati peraturan, menghargai guru, itu semuanya harus dipahami. Nah, untuk peraturan-peraturan yang ada di SMK 8, tentu saja Bapak tidak bisa terangkan satu persatu karena memang banyak. Tapi pada intinya, peraturan itu dimulai pada saat kita lihat kepribadian, di mana salah satunya adalah rambut, ya. Etika rambut merupakan bagian dari tata krama. Seorang pelajar, berlakulah dengan seorang pelajar, gaya rambut seorang pelajar. Artinya tidak gondrong, tidak panjang. Kemudian berpakaian. Yang tadi sudah dijelaskan tentang tata krama berpakaian, bahwa di kita juga punya aturan cara berpakaian. Ya. Yang pertama tentunya menggunakan pakaian lengkap. Mulai dari topi, dasi, gesper, sepatu, ya, itu semuanya ada aturannya. Dan untuk seragam juga, itu juga ada aturannya. Hari Senin, putih abu-abu. Selasa, putih abu-abu. Rabu, pramuka. Kamis, batik hitam. Ya. Jumat, pakaian muslim. Ya.
Nah, itu merupakan bagian aturan, di mana aturan tersebut mencerminkan tata krama penampilan. Nah, kemudian juga dalam tata krama ini tentu saja hendaknya kita harus bisa menjadi tauladan agar jangan sampai kalian dewasa justru malah tidak mencerminkan tauladan baik kalian. Ya. Artinya semakin lama kalian semakin tinggi jenjang pendidikannya, tentunya harus semakin lebih baik juga tata krama dan etikanya. Nah, di sini di SMK 8 kita juga sudah menerapkan seperti itu peraturan. Ya. Itu tadi salah satu contoh. Ya. Banyak hal lagi peraturan-peraturan yang memang ada di kita. Tidak lain tujuannya supaya menciptakan suasana belajar yang baik, nyaman, aman. Makanya perlu adanya satu tata krama dan peraturan. Sehingga proses KBM bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tuh, ya. Nah, kemudian peraturan-peraturan yang ada di kita selain tadi masalah penampilan, juga tentunya ada peraturan-peraturan yang memang bersifat pembinaan. Ya. Kenapa dibilang bersifat pembinaan? Karena pada prinsipnya ketika seorang siswa itu melanggar tata tertib, maka kita akan bina. Pembinaan tersebut ada 3 tahapan, ya, dengan ditandai keluarnya surat peringatan 1, di mana surat peringatan 1 merupakan satu bentuk peringatan awal jika siswa yang bersangkutan telah melanggar dan mendapatkan 150 poin. Kesalahan-kesalahan tersebut kita rangkum dalam buku pelanggaran, kemudian kita jumlahkan. Kalau sudah mencapai 150 poin, maka itu sudah mendapatkan SP1 dan perlu adanya satu pembinaan. Tujuannya untuk menyadarkan siswa tersebut terhadap pelanggaran yang sudah diperbuat. Kemudian berlanjut, apabila tidak ada perubahan dan poin tersebut terus bertambah, maka kita kenakan surat peringatan 2. Di mana surat peringatan 2 ini tentunya jumlah poinnya sudah bertambah, mencapai 300 poin. Tentunya ini juga sama. Kita akan lakukan pembinaan, tapi waktunya berbeda dengan pembinaan yang pertama. Artinya lebih banyak lagi waktunya untuk pembinaan. Kemudian lambat laun apabila siswa tersebut ternyata melanggar lagi, maka kita kenakan surat peringatan 3. Di mana surat peringatan 3 tentu saja sudah mencapai 450 poin. Ini merupakan satu peringatan terakhir. Tentu saja dalam memberikan surat peringatan, kita juga berkomunikasi dengan orang tua agar tidak terjadi miskomunikasi. Apabila peringatan 1 sudah diberikan, peringatan 2 sudah diberikan, peringatan 3 sudah diberikan, tidak ada perubahan, secara kesimpulan, maka sudah bisa dipastikan anak tersebut memang sudah tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di SMK 8.
tidak mentaati aturan, tidak mempunyai etikat untuk berubah. Ya, maka seperti itu. Nah, khusus untuk siswa-siswa kelas 10, Bapak berharap kalian sudah berjuang untuk bisa masuk dan bergabung di SMK 8. Maka kalian harus serius dan sungguh-sungguh untuk belajar. Di mana kalian tidak boleh ya main-main dalam belajar. Apalagi sampai berbuat hal-hal yang memang dilanggar. Kita punya peraturan di sini. Jadi jangan sampai seperti itu. Sayangi diri kalian, sayangi masa depan kalian, raih cita-cita kalian. Kalau kalian cuma masuk ke sini cuma untuk main-main, ya mungkin bukan tempatnya di sini. Ya, Bapak katakan sekali lagi, setiap sekolah punya aturan. Dan SMK 8 juga punya aturan. Jadi artinya dalam berinteraksi, belajar, atau mengadakan satu kegiatan, semuanya sudah diatur di sekolah ini. Untuk itu, Bapak berharap buat kalian, walaupun masih dalam suasana pandemi seperti ini, tentunya semangat belajar itu tidak boleh luntur. Jangan biasakan kalian bermalas-malasan. Aktif mengikuti satu kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Ya, terutama untuk daring. Karena kalian sudah ada jadwalnya. Nanti akan di-share jadwalnya. Materi-materi MPLS ini sudah banyak ya. Nanti akan ditampilkan dan akan diisi oleh beberapa guru-guru dari SMK Negeri 8. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain di SMK 8, itu juga ada kegiatan ekskul. Di mana kegiatan tersebut tentunya untuk memberikan penyaluran bakat dan minat anak. Ya, artinya kita tidak hanya isinya KBM saja, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang memang untuk memotivasi dan mengembangkan bakat dan minat. Dan itu nanti akan disampaikan juga oleh guru SMK 8 sebagai ada Pak Septian sebagai pembina OSIS dan koordinator eskul. Ya. Dan di eskul sendiri juga ada juga tata krama aturannya. Makanya hidup itu harus sesuai dengan tata krama yang berlaku di masyarakat. Jangan sampai nanti justru kita dengan adanya tata krama yang tidak benar, akhirnya kita jadi rugi, ya. Kalau orang tidak punya tata krama yang benar, yaitu justru akan merugikan si anak tersebut. Ya. Susah nantinya kalian bekerja, bergaul, ya. Tentu saja akan merugikan kalian. Coba kalian bayangkan, jika kalian tidak punya tata krama dalam bicara, sopan santun, mau melamar kerja dengan gaya-gaya yang tidak ada sopan santun, mustahil kalian akan diterima di perusahaan. Maka itu perlu adanya tata krama. Ya. Nah, sekolah ini tidak hanya mendidik kalian secara intelektual supaya menjadi seorang pandai, juga kalian dididik supaya mempunyai etika dan tata krama yang baik. Mungkin itu saja dari Bapak yang bisa disampaikan tentang materi MPLS khususnya tata krama.
Bapak akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.